Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Di video kali ini kita akan mereview tanaman yang satu ini, yaitu tanaman Pageto. Bisa juga disebut dengan nama tanamannya Pajata, dan kalau di daerah saya ini namanya tanaman mutiara, teman-teman. Ini dia. Dalam video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana cara untuk perawatannya agar buahnya tetap selalu keluar tanpa harus mengenal musim. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan tanaman yang satu ini, silahkan tonton video ini sampai akhir. Yang pertama kita bahas adalah tentang karakteristik tanaman ini. Kita mulai dari akarnya, teman-teman. Akar tanaman ini termasuk jenis tanaman akar serabut. Jadi dia termasuk jenis tanaman yang membutuhkan kadar air yang tinggi, teman-teman, karena dia termasuk akar serabut. Itu adalah tentang akarnya. Selanjutnya kita mengarah ke batangnya. Batangnya ini termasuk yang beruas-ruas, di mana setiap ruasnya memiliki daun, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Ini setiap ruas memiliki daun. Oke, dan batang ini adalah tempat bagaimana dia untuk bisa diperbanyak, teman-teman. Jadinya ini termasuk tanaman yang diperbanyak secara stek batang. Selanjutnya kita masuk ke daunnya. Daunnya kalau masih muda seperti ini, dia sedikit tegap, tetapi dia tidak terlalu keras, teman-teman. Dan warnanya hijau muda. Sedangkan kalau sudah daun tua seperti ini, teman-teman bisa lihat, ini dia sudah agak sedikit turun ke bawah, dia tidak terlalu tegak lagi, warnanya hijau tua, dan dia ini kalau daunnya yang sudah tua bisa bertahan sampai dengan umur 2 bulan, teman-teman. Ini dia kalau daun yang seperti ini. Selanjutnya kita bahas ke bunganya. Ini adalah bunganya. Bunganya akan keluar dari setiap ruas-ruas tadi kalau tanamannya sudah dewasa. Warna bunganya merah ke pink-pinkan. Begitu juga dengan tangkai bunganya. Oke. Atau nanti kalau sudah tua, bunganya bakalan berwarna yang seperti ini, teman-teman. Ini dia. Dan di terakhir ujung bunganya, hasil dari akhirnya, dia bakalan terbuka mengkelopak seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini dia. Lalu setelah dia berkelopak seperti ini, sudah mekar, maka bunga itu sudah sampai umurnya dan lama-kelamaan akan mati, gitu. Itu dia tentang karakteristik tanaman ini. Selanjutnya adalah tentang media tanamnya. Media tanamnya untuk komposisinya, teman-teman boleh gunakan tanah merah ataupun tanah liat, teman-teman. Boleh juga tanah hitam. Dengan perbandingan 50% media tanah, selanjutnya teman-teman tambahkan 30% sekam padi, boleh juga menggunakan sekam kayu, dan 20% itu teman-teman gabungkan antara cacahan ranting-ranting dan pupuk kandang, teman-teman. Itu dia. Karena kalau saya pribadi ini lebih rekomendasi ataupun lebih banyak dia menyerap unsur hara yang bersifat organik seperti nitrogen, seperti pupuk kandang tadi. Itu makanya kalau penggunaan pupuk kandangnya saya gunakan 20% dari medianya ini. Selanjutnya yang kita bahas adalah tanaman ini bisa teman-teman letakkan di area yang terkena sinar matahari ataupun yang tidak terkena sinar matahari. Atau dalam artian teman-teman boleh letakkan di dalam rumah. Karena kalau di daerah saya biasakan gunakan tanaman ini untuk tanaman taman. Jadinya tanaman taman yang bisa terkena sinar matahari 100%. Ini dia termasuk tanaman yang tahan. Yang menjadi pembedanya nantinya adalah kalau di daerah yang terkena sinar matahari ataupun di area yang terkena sinar matahari, dia bakalan pertumbuhannya cepat, teman-teman. Sedangkan kalau di dalam ruangan yang minum akan kekurangan sinar matahari, dia pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Hanya itu pembedanya. Tetapi untuk tumbuhnya sama-sama bisa tumbuh. Selanjutnya kita bahas adalah tentang pupuk untuk perawatannya. Tanaman ini sangat boros untuk pupuknya, terkhusus pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Yang seperti saya bilang tadi, dia 20% membutuhkan pupuk kompos. Dengan catatan kalau teman-teman mau pertumbuhannya cepat dan warna daunnya hijau dan bunganya berwarna merah. Teman-teman bisa lihat ini adalah pupuk kandang.
yang sudah terfermentasi. Ini kurang lebih kalau ukuran tanamannya dan ukuran potnya sebesar ini, banyak pupuk kandangnya kurang lebih dia satu kepal tangan saya ini teman-teman, ataupun satu genggamnya seperti ini. Pemberian pupuknya teman-teman harus rutin lakukan selama ataupun setiap bulan 1 kali. Ini dia. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan pupuk kimia juga boleh, juga bagus juga menurut saya. Tetapi kalau saya pribadi, untuk menghemat biaya, saya lebih cenderung gunakan pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Oke, ini dia untuk perawatan pupuknya. Sedangkan untuk perawatan hama, ini cenderung tanaman yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit teman-teman. Penyakitnya bisa dibilang penyakit seperti layu dan yang lainnya. Ini cenderung lebih tahan, tetapi teman-teman tetap harus melakukan yang namanya pengendalian hama yang tujuannya untuk mencegah penyakit-penyakit menyerang tanaman ini. Nah, itu dia sedikit kita kulik tentang tanaman Pajata yang satu ini. Nanti mungkin di next video kita bakalan beritahu tips selanjutnya untuk bagaimana cara agar tanaman ini bisa diperbanyak teman-teman. Jadi itu adalah video kita tentang tanaman ini. Semoga teman-teman suka. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen aja. Dan kalau mau beli tanamannya, kita juga tersedia dari ukuran anakan sampai dengan ukuran dewasa yang seperti ini. Oke? Itu adalah video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.